Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin saya duduk ya. Oke. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah sitogenetika tanaman. Pertemuan keempat ya pada DigiDesign itu Bu Yudi baru sekali ya masuk. Sudah 2 kali. Belum diisi berarti ya. Pertemuan ketiganya belum diisi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang analisis perilaku kromosom. Ya, subbabnya adalah mitosis. Ya. Saya kira pada praktikum Anda sudah melakukan pengamatan pada tanaman model, ya akar bawang merah, baik menggunakan pra-perlakuan maupun tanpa pra-perlakuan. Ya, tanpa pra-perlakuan ini biasanya digunakan untuk mengamati fase-fase pada mitosis. Ya, jadi mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Karena benang gelendong yang berfungsi untuk menarik kromosom ke kutub itu tidak diaktifkan. Ya, jadi pada tanpa pra-perlakuan ini benang gelendongnya tetap aktif, maksud saya. Ya, sehingga fase-fase pada mitosis ini dapat diamati dengan baik. Kemudian pada 2 minggu terakhir, minggu lalu dan minggu ini coba dilakukan penonaktifan benang gelendong menggunakan kolkisin dan hidroksikwinolin ya, enggak, hidroksikwinolin. Biasanya yang menggunakan kolkisin ini lebih baik penampilannya, ya karena kemampuan kolkisin untuk menghambat benang gelendong itu lebih baik, ya. Sementara hidroksikwinolin juga biasanya digunakan juga untuk penggandaan kromosom, tapi yang kita gunakan konsentrasinya rendah, sehingga dalam waktu yang hanya beberapa jam, ya, atau biasanya kalau kita merendam dengan hidroksikwinolin itu memerlukan waktu 1 hari barangkali, ya, sehingga aktivitas benang gelendong itu bisa dinonaktifkan. Bahan-bahan lain itu banyak yang dipakai, ya, rizalin misalnya juga, ya. Tapi yang utama yang sering dipakai adalah kolkisin. Kolkisin ini menghambat aktivitas benang gelendong ya melalui aktivitas massa sel yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga benang gelendongnya tidak aktif pada saat metafase akhir, ya, memasuki anafase. Dengan demikian maka kromosom itu tidak ada yang menarik ke kutub, ya, tidak ditarik ke kutub. Kromosom tetap mengambang di dalam sel sehingga kita bisa mengamati kromosom dengan mudah, baik itu jumlah maupun ukuran, ya. Saya lihat tadi fotonya sudah bagus-bagus ya untuk yang bawang merah. Mungkin beberapa foto bisa digunakan untuk analisis karyotipe. Barangkali biasa analisis karyotipe itu tingkat penumpukan sel itu harus serendah mungkin. Tingkat penumpukan kromosom maksudnya serendah mungkin. Kromosom menyebar, ya paling bisa 1 atau 2 kromosom yang menumpuk begitu, sehingga bisa bisa digambar dengan baik, kemudian dicetak dan dipotong-potong.
ukurannya bisa diamati dengan baik. Nah, termasuk juga saya kira yang harus diketahui informasinya kalau mengamati langsung itu adalah pembesaran mikroskopnya, ya. Pembesaran mikroskopnya berapa kali, kemudian nanti kalau mau dicetak berapa kali, sehingga ketahuan sebetulnya kromosom realnya berapa, ya. Sayangnya mikroskop yang ada, kalau saya lihat postingan dari Anda itu apa namanya? Kalau saya lihat tidak ada ukuran penggarisnya, ya. Jadi tidak semua mikroskop yang ada ukuran di dalam bidang pandangnya, ya. Dulu di PAU itu ada, sehingga kita bisa lihat kira-kira kalau kita cetak seukuran itu berapa sesungguhnya real dari panjang kromosom, panjang lengan kromosom, dan seterusnya. Ya, jadi yang Anda lakukan adalah pembesaran 10 kali 40 ya. Kalau saya lihat tadi 400 kali pembesarannya, tetapi lalu tetap saja tidak bisa mengetahui ukuran selnya, ukuran kromosomnya dengan karena kalau saya lihat satu dengan yang lain kan berbeda ukuran selnya. Bisa saja karena perform bawang merahnya, sehingga bawang merah yang umbinya besar, ini ukuran selnya relatif besar, misalnya seperti itu, kromosom juga relatif besar. Ya. Nah, tapi bisa kita amati nanti rasio. Kalau rasio tidak akan berubah, ya, rasio antara lengan panjang, lengan pendek, begitu. Kita bisa coba menduga bagaimana panjang kromosomnya, itu dugaan saja, begitu ya, dengan pembesaran sekian, kira-kira sekian, ya. Nah, jadi analisis menggunakan perlakuan itu memang digunakan untuk mengamati kromosom pada saat metafase, ya. Dengan tidak diaktifkannya benang gelendong, maka kromosom itu semua dalam keadaan metafase. Dia akan terhenti metafase, tidak ada yang masuk ke anafase, ya. Kan berhenti di metafase. Yang tadinya profase lanjut ke metafase, berhenti metafase. Sehingga selain daripada kita bisa mengamati metafasenya, kita juga bisa mendapatkan sel yang jumlah pembelahan, jumlah kondisi sel saat metafase itu banyak dalam satu bidang pandang. Karena setiap sel nanti berhenti metafase. Jadi kalau misalnya ada selisih waktu dia pembelahannya, dengan Anda perendaman beberapa jam, itu nanti akan ngumpul di metafase, gitu ya. Sehingga lebih mudah untuk melakukan pengamatan. Meskipun kalau jam-jam pagi itu untuk bawang merah saatnya membelah, sehingga hampir semua sel-sel yang di meristematik itu dalam keadaan aktif membelah, ya. Jadi itu juga barangkali yang perlu Anda ketahui kalau nanti Anda pengamatan untuk kromosom pada tanaman-tanaman yang diminati, tanaman-tanaman yang diteliti. Harus tahu persis kapan dia sedang melakukan pembelahan secara massal, secara bersama-sama. Bawang merah memang secara massal pagi, tetapi bawang merah anytime selalu ada yang membelah sepanjang 1 kali 24 jam, sehingga kita bisa mengamati sebetulnya di jam-jam lain. Tapi padi misalnya tidak ada di jam lain selain daripada pagi, jam 4, jam 5 misalnya. Nggak ada. Lewat dari jam 8 itu udah nggak ada yang melakukan pembelahan. Dia betul-betul semangat kebersamaannya tinggi. Kalau bawang merah tidak, ya. Nah, jadi Anda harus tahu kira-kira kondisi tanaman Anda itu seperti di jam berapa yang kondisinya sedang melakukan aktif membelah. Nah, jam itu yang harus dilewati kalau Anda memberikan perlakuan kolkisin, setidaknya melewati itu. Kalau misalnya memungkinkan, Anda pengamatan pada saat malam hari, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Tapi kalau tidak, Anda berarti harus tahu bahwa pemberian perlakuan kolkisin harus melewati jam 4, jam 5. Jadi pemberiannya mungkin tadi malam jam 12 sampai pagi, misalnya seperti itu, ya. Kalau ternyata dia pembelahannya sore,
Anda harus memberikan colchicine sore, ya. Jadi kalau di pembelahannya sore, Anda beri colchicine tadi pagi sampai sekarang nggak ada yang dapat metafasenya, kan dia sedang tidak membelah. Gitu. Jadi harus tahu siklus jamnya, karena masing-masing tanaman mempunyai jam yang berbeda, ya. Sangat, saya katakan sangat penting itu, masing-masing tanaman mempunyai jam yang berbeda dalam perilaku membelah. Ini kan kita bicara perilaku. Sehingga kalaupun nanti Anda bisa melakukan persilangan antar tanaman yang jauh genetiknya, beda spesies, beda genus, beda family, beda kingdom. Kalau beda kingdom sangat jelas. Misalnya wortel dengan kodok, gitu kan ya, dikawinkan ya, secara somatik kan bisa saja ya, pernah dilakukan juga. Sel kodok, sel kodok tentu harus dibuang dulu dinding selnya, sel wortel itu kemudian dikejutkan listrik, bergabung ya, yang disebut dengan fusi protoplas, bisa bergabung. Tapi pembelahan sel berikutnya ini iramanya beda ya. Tanaman biasanya iramanya lebih cepat ya, bisa 1 kali 24 jam 1 kali membelah. Hewan belum tentu ya, bisa 28 hari sekali baru membelah, misalnya seperti itu. Sehingga dengan irama yang berbeda, dia akan mengikuti ini yang berbeda. Nanti saya akan sampaikan bagaimana regulasi pembelahan sel itu terjadi. Regulasinya berbeda, yang mengaktifkan pembelahan juga berbeda kromosomnya. Sehingga nanti kalau Anda melakukan fusi protoplas antar spesies yang agak jauh, bisa saja dia menggabung, tetapi pada pembelahan berikutnya yang dominan adalah yang pembelahannya lebih cepat. Ya, misalnya ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 1 kali 48 jam, maka yang nanti akan terjadi adalah yang 1 kali 24 jam. Kromosom yang tersisa di dalam itu. Sementara yang 1 kali 48 jam itu selalu tertinggal, karena dia 48 jam sekali baru membelah. Nah, ini yang menyebabkan mungkin saja nanti kromosomnya menjadi jumlahnya tidak sama lagi nanti pada saat sudah stabil, sudah established ya dengan yang kita harapkan. Jadi misalnya kalau 20 dengan 20 kita harapkan 40, ternyata tidak 40, bisa 20 atau 21 atau 20 plus gitu ya. Ya, untuk keperluan perakitan varietas ya bisa saja kita dalam perkembangannya mungkin tidak ingin kromosom utuh yang semuanya itu ada, tetapi mungkin pada saat pergerakannya terjadi pindah silang dan lain sebagainya, sehingga ada gen dari kodok nyisip di wortel misalnya, sehingga kalau dia sudah siap panen berbunyi misalnya. Ini kodok gitu ya. Ya. Jangan sampai nanti wortelnya loncat ke lahan tetangga kalau mau dipanen habis nanti lahannya. Udah loncat semua hilang. Nah, jadi itu yang bisa menjelaskan mengapa bisa berbeda. Nanti saya akan sampaikan. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa di praktikum saya kira sudah sangat baik ya. Semangatnya sangat tinggi ya, masing-masing kelompok sudah posting ya. Nah, nanti jangan sampai semangatnya turun ketika pengamatan pada tanaman bukan bawang merah. Nanti kalau tanaman bukan bawang merah itu perlu waktu lebih daripada bawang merah saja. Anda harus waktu kuliah dimundurkan 10 menit, tadi permintaannya kan begitu. Apalagi tanaman masing-masing itu memerlukan waktu lebih panjang nanti ya, karena ganti lagi karena belum dapat misalnya seperti itu. Ya. Ada banyak masalah terkadang, tapi kalau bisa itu akan sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelahan sel, apakah itu mitosis atau meiosis, itu memainkan peranan yang sangat penting dalam mentransmisikan material genetik ya, dari sel ke sel dan dari sel dari generasi ke generasi. Mentransmisikan materi genetik dari sel ke sel dan dari generasi ke generasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelahan sel itu menjamin bahwa jumlah kromosom akan selalu sama setiap sel yang ada pada individu tanaman tersebut, ya, dan juga akan selalu sama dari generasi ke generasi, ya. Jadi pembelahan sel ini memegang peranan penting dalam membuat jumlah kromosom itu stabil dari sel ke sel, dari generasi ke generasi, ya.
Kalau kepercayaan kita Nabi Adam adalah manusia pertama, sejak Nabi Adam sampai sekarang jumlah kromosom manusia itu tetap segitu, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, bukan berarti kita tambah pendek orangnya kromosom jadi berkurang. Saya kira tidak, ya. Mengapa bisa demikian? Karena dari generasi ke generasi jumlah kromosom selalu sama karena adanya pembelahan meiosis. Setiap sel yang ada pada badan kita itu mempunyai jumlah kromosom yang sama karena ada pembelahan mitosis. Ya, meskipun ada peluang untuk tidak sama karena ada mutasi dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pembelahan meiosis dan mekanisme-mekanisme lain, saya katakan mekanisme lain itu pembelahan meiosis kan nanti jadi gamet. Kalau gamet kekurangan kromosom 1, gamet kelebihan kromosom 1, maka akan aborsi. Agar nanti generasi berikutnya tidak kekurangan kromosom, tidak kelebihan kromosom. Ada mekanisme aborsi, keguguran dan lain sebagainya. Ya, itu menjamin bahwa generasi berikutnya adalah jumlah kromosom selalu sama. Ya, melalui pembelahan meiosis. Ya, karena ada saja misalnya makin tua umur kita, pembelahan mitosisnya ada kadang-kadang menjadi tidak normal, ada yang kelebihan 1, ada yang gagal berpisah sehingga kekurangan dan sebagainya ya di jaringan tersebut. Nah, kalau dia masuk ke jaringan sel-sel yang mengalami pembelahan meiosis, maka nanti ada mekanisme yang menyebabkan sel itu aborsi kalau misalnya tidak normal. Sehingga generasi berikutnya tetap mempunyai jumlah kromosom yang sama. Jadi melalui dua mekanisme, mitosis dan meiosis. Kalau tanaman atau makhluk hidup yang jarang mengalami fase meiosis, ini yang menjadi masalah. Ya, misalnya tebu. Tebu itu kan perbanyakan vegetatif selama bergenerasi-generasi, bisa 5 generasi, 6 generasi, bahkan 10 generasi kan. Ya. Nah, ini masalah kalau ada sel-sel yang mengalami mutasi. Sel yang mengalami mutasi, misalnya yang tadinya diploid menjadi tetraploid. Kalau dia mengganda. Kalau dia kelebihan satu set, bisa tetraploid, oktaploid, heksaploid. Apalagi kalau tebu katanya alo apa? Alo tetra, alo heksa, ya agak tinggi genom tebu itu. Ya, sehingga sterilitasnya tinggi. Nah, karena dia diperbanyak terus-menerus, maka mutasi itu akan terkonservasi di dalam sel-selnya. Jadi, bisa saja sel dalam satu individu tebu itu tidak sama jumlah kromosomnya, karena ada mutasi. Paham ya? Sehingga kalau ada pengamatan pada tebu, pengamatan kromosom, ini mahasiswa saya yang S3 beberapa tahun yang lalu, itu ada allohexaploid, ada alloauto octaploid. Nah, jadi ploidinya beda-beda di dalam satu tanaman, ya. Sehingga kita juga merekomendasikan, saya kira para pemulia merekomendasikan tebu itu sekian siklus perbanyakan vegetatif, kemudian dia masuk lagi ke kebanyakan generatif melalui biji oleh pemulia, dirilis varietas baru lagi. Jangan dia vegetatif terus. Kalau vegetatif terus, dia akan pasti ada terkonservasi mutan-mutan nanti dalam itu, sehingga setiap sel itu bisa saja mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Allohexaploid, alloautohexaploid, misalnya di situ ada di tebu. Mungkin Anda bisa baca bahwa dalam satu individu tebu itu macam-macam diversitinya. Berbeda kalau dia melalui pembelahan meiosis, lalu pertemuan gamet jantan dengan gamet betina menjadi individu baru lagi. Pasti dia akan selalu sama, karena setiap individu itu berasal dari satu sel, pasti akan sama. Ya, jadi kalau tebu nanti masuk ke pembelahan meiosis, kemudian terjadi penggabungan gamet jantan gamet betina, maka jumlah kromosomnya akan sama lagi. Sama. Nah, karena banyak secara vegetatif ada kemungkinan mutasi berubah lagi. Sehingga setiap siklus tertentu, apakah 5 tahun atau 10 tahun, maka harus di-refresh menjadi tebu yang berasal dari biji. Ya memang perlu waktu. Tebu berasal dari biji itu kan perlu ini dulu segala macam ya. Kemudian baru seperti kentang ya. Kentang kan kalau dari biji itu tidak bisa langsung digunakan untuk budidaya. Dia harus dijadikan umbi dulu. Karena kalau kentang dari biji, umbinya kecil-kecil. Jadikan umbi dulu, generasi kedua, generasi 3 baru stabil umbinya besar. Walaupun sama-sama tetraploid. Jadi persilangan tetraploid jadi biji, nah bijinya itu pasti umbinya kecil.
tanaman vegetatif seperti itu. Nah, jadi dengan adanya pembelahan mitosis dan meiosis, maka material genetik, jumlah kromosom di inti, saya katakan di inti, ya, di sitoplasma belum tentu, akan selalu sama dari generasi ke generasi, dari sel ke sel, dengan adanya pembelahan mitosis dan meiosis tersebut. Dan ini memainkan peranan penting dalam mentransmisikan material genetik dari sel ke sel dan dari generasi ke generasi. Ini saya rekam ya. Ini saya menggunakan Zoom ya. Ini menggunakan Zoom. Sehingga nanti kalau ada yang tertinggal mau muter lagi, videonya ada di YouTube nanti. Ya. Nah, berikutnya adalah sebetulnya pembelahan sel itu di awal dari apa sih? Pembelahan sel itu kan dari pembelahan kromosom. Jadi dengan demikian kita perlu lihat aktivitas kromosom itu apa. Aktivitas kromosom itu adalah yang pertama autosintetis, aktif membelah, ya, untuk berbagai keperluan, untuk menggantikan sel yang rusak, menggantikan sel yang tua, ya, memang sudah harusnya diganti. Sel yang rusak artinya ada pelukaan, ya, ada gangguan, penyakit dan sebagainya sehingga rusak selnya, perlu digantikan. Dia aktif membelah jika kondisi lingkungan memungkinkan, ya. Jadi kalau kondisi lingkungan tidak memungkinkan, dia kan perlu energi, perlu air, perlu segala macam, tidak mungkin dia bisa membelah. Jadi kalau kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk dia membelah, maka dia tidak aktif membelah. Sehingga pertumbuhan tanaman di awal-awal, ya, karena dia aktif membelah pada berkecambahan dan sebagainya, perlu untuk disupport, ya, lingkungannya agar bisa tanaman itu membelah. Jadi aktivitas sel, aktivitas kromosom itu adalah autosintetis, aktif untuk membelah. Di mana siklus pembelahan sel itu tanaman 17 sampai 32 jam. Jadi rata-rata berarti 1 kali 24 jam aktif membelah, ya. Manusia lebih panjang lagi. Ya, manusia lebih panjang lagi. Yang kedua, non sintetis. Tidak aktif membelah, namun aktif melakukan fungsi lainnya, melakukan transkripsi. Ya. Jadi pada saat dia sedang tidak aktif membelah, dalam keadaan fase interfase misalnya, maka dia melakukan fungsi lainnya yang sangat penting, yaitu transkripsi, ekspresi gen. Ya. Jadi ekspresi gen itu ada kemungkinan dia akan berhenti ketika terjadi pembelahan sel karena dia sudah mulai ada pemadatan misalnya pada profase. Ya, Anda sudah bisa melihat profase itu penebalan kromosom. Metafase itu yang kromosom yang sangat pendek. Jadi ukuran kromosom yang Anda maksud itu adalah metafase, itu adalah ukuran kromosom terpendek. Ya. Itu penggulungan kromosom sangat kuat sehingga tidak memungkinkan untuk aktivitas transkripsi, tidak mungkin enzim RNA polimerase bisa mengakses ke situ, ya, saking kuatnya, ya, karena adanya kondensasi. Nanti kita akan pelajari itu, kondensasi di dalam kromosom itu, ya. Yang tidak mengalami kondensasi itu adalah sentromer dan telomer. Sudah tidak mengalami kondensasi lagi karena dia sudah maksimum. Sehingga sentromer dan telomer itu memang tidak mengandung gen-gen fungsional. Kalaupun ada gen fungsionalnya, dia tidak bisa aktif karena berada pada daerah-daerah yang kondensasinya sudah maksimum. Ya. Nah, jadi aktivitas ekspresi gen, transkripsi itu akan berhenti ketika masuk ke pembelahan sel. Ya. Dia tidak memungkinkan untuk itu. Untuk melakukan sintesis, ya. Jadi material-material yang ada pada
kromosom yang dipersiapkan untuk membelah itu harus telah dipersiapkan pada saat kromosom itu masih aktif melakukan transkripsi. Kan mau dibikin apa dia? Mau bikin DNA baru. Adenin, timin, sitosin kan dibuat itu. RNA telomerase dibuat. Ya. Segala macam bagian-bagian sel itu kan dibuat. Sitoplasma dibuat. Padahal pembuatan macam-macam itu kan ada pada sub setelah antara interfase itu mulai aktif sampai ke profase kan gitu. Itulah masa-masa dia membuat semuanya itu. Lewat dari itu udah nggak bisa lagi dia membuat. Karena kromosom tidak bisa melakukan transkripsi lagi. Sudah sangat padat. Sehingga yang pembuatan material ya yang dibutuhkan itu pada saat sintesis kromosom di fase sintesis. Nanti kita akan lihat fase itu seperti apa. Ya. Jadi dua itu aktivitas kromosom ya yang masih hidup. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi kalau kita lihat ini siklus pembelahan selnya seperti ini. Ini ada tanda panah di sini. Ini ada titik di sini. Titik di sini yang menentukan apakah dia masuk ke dalam pembelahan sel baru atau dia akan keluar lalu mengalami fase interfase. Ya, fase interfase sekian lama sel itu diem sampai sel tua. Kemudian dia melakukan pembelahan lagi karena memang diperlukan. Apakah itu luka atau memang selnya sudah tua. Sel-sel yang membelah terus-menerus, meristematik misalnya, ujung akar, pucuk, kambium, itu akan membelah terus-menerus, maka dia akan masuk ke dalam siklus ini. Ya. Titik ini ada yang menentukan. Ya. Ada regulatornya. Itu yang saya maksud tadi, regulator itu antara genom satu dengan genom yang lain bisa berbeda. Antara genom tanaman satu dengan genom tanaman lain bisa berbeda. Dalam satu spesies saya kira bisa sama ya. Tapi spesies yang lain, cabai dengan bawang, regulatornya beda barangkali untuk pembelahan selnya. Karena bawang, pembelahan 1 kali 2 jam, cabai jam berapa. Sehingga regulatornya berbeda. Kalau regulatornya berbeda, kalau Anda kawinkan cabai dengan bawang, mau bikin apa sebenarnya? Bikin sambal bawang mungkin ya. Cabai dengan bawang tidak bisa dengan konvensional, tentunya dengan fusi protoplas. Kalau digabungkan siapa lebih dominan nanti? Apakah cabai atau bawang nantinya? Karena tidak sama ternyata regulasinya, bisa tidak sama regulatornya. Ya. Titik ini. Jadi kalau regulatornya menyatakan silakan masuk ke pembelahan. Itu ada yang memerintahkan. Regulatornya memerintahkan masuk ke dalam pembelahan sel. Ya. Regulator menyatakan selesai, tidak boleh lagi membelah dulu. Ini yang memerintahkan ini luar biasa. Pentingnya bagi kita, ya. Misalnya kalau ada pelukaan, dia regulator langsung mengidentifikasi ada sel yang diperlukan, sel baru yang diperlukan, bentuk sel baru. Regulator bilang, terbentuklah sekian ribu sel, sekian ratus, sekian juta sel. Setelah itu regulator bilang stop. Karena kalau nanti dibikin lagi, lama-lama nanti benjol pelukaan itu, ya kan? Membesar nanti harusnya berhenti, dia tidak berhenti. Harus berhenti. Jadi regulator ini meminta dia untuk membelah atau meminta dia untuk berhenti membelah. Ini sangat penting. Ya. Baru nanti setelah regulator ini menyatakan membelah, masuk ke G1. Masuk ke S, masuk ke G2, masuk ke M, dan seterusnya. Jadi masuk ke G1 itu menjadi sangat penting. Itu regulator. Belum lagi kalau kita bicara, regulator ini memerintahkan pembelahan mitosis atau pembelahan meiosis. Kapan sel-sel itu kan semua sel yang pembelahan mitosis tadinya
dari ujung akar sampai ke pucuk, tiba-tiba pada umur tertentu dia diperintahkan untuk melakukan pembelahan meiosis. Siapa sel itu yang terjadi? Siapa yang memerintahkan itu, dan sel mana kira-kira yang malam masuk meiosis, kan? Kita tidak tahu, semua selnya tadinya mengalami mitosis. Tiba-tiba dia perintahkan masuk ke pembelahan meiosis. Nah, nanti Anda minggu depan, 2 minggu lagi akan mengamati ya pembelahan meiosis itu pada bunga. Lalu sekecil mungkin bunganya, karena pembelahan meiosis itu jauh sebelum bunga itu mekar. Ya. Nanti kalau ini dapatnya polen semua, ya yang kita. Nah, akan terlihat sel-sel mana yang mengalami meiosis. Padahal di sekitarnya banyak sekali sel. Sel mengalami mitosis. Kok ada sel-sel itu mengalami meiosis? Mengapa dia mirip ratu lebah jadinya? Ratu lebah itu mana yang jadikan ratu? Kan gitu. Itu yang dikasih makan, yang di lingkungan optimal, jadilah ratu dia. Ini juga begitu. Sel yang mengalami meiosis itu berbeda dengan mitosis. Padahal di sekelilingnya mitosis semua. Apakah perlu pembelahan mitosis? Perlu. Karena nanti setelah meiosis terjadi kan dia perlu untuk pembentukan tabung antar, perlu untuk pembentukan macam-macam pembelahan mitosis juga itu. Sehingga di sekeliling sel-sel yang mengalami mitosis ada sel-sel juga mengalami pembelahan mitosis. Nah, regulasi sel itu kok kamu harus pembelahan meiosis, nah, gitu. Bagaimana pemilihannya? Itu juga masih belum tahu bagaimana pemilihannya, sel mana yang diperintahkan untuk mengalami meiosis. Ya, baik. Jadi ketika dia diperintahkan untuk memasuk ke dalam pembelahan, maka dia akan persiapan macam-macam. Dan ini regulasinya, ya. Ada 3 kelompok malah ini yang berperan dalam regulator siklus pembelahan sel. Yang menemukan gen ini dapat hadiah Nobel kalau tidak salah. Ini kan sangat penting. Gen cyclin dependent kinases, banyak artinya gen cyclin dependent kinase inhibitor. Ada 3. Dan masing-masing ini ada banyak macam-macamnya, karena gen cyclin ada cyclin A, cyclin B, cyclin CDK juga gitu, CKI juga begitu. Ada ratusan, ya, puluhan dan ratusan gen yang terlibat dalam satu siklus pembelahan sel. Ya. Kalau gen ini rusak, gen cyclin ini rusak, gen cyclin ini gen untuk memotivasi, meregulasi pembelahan. Kalau gen cyclin ini rusak, selesai sudah kehidupan kita. Ya. Satu sel saja yang gen siklinnya rusak. Gen siklin rusak, kalau dia rusak tidak melakukan pembelahan nggak apa-apa. Gen siklin rusak yang dia tidak bisa memberhentikan pembelahan, itu masalah sudah. Ya. Paham maksud saya? Jadi kalau ada satu sel yang gen siklinnya rusak, harusnya berhenti membelah, tidak pernah berhenti, maka dia membelah terus-menerus. Itulah peristiwa tumor, kemudian jadi kanker. Ya. Kalau diinisiasi regulatornya kuat, itu jadi kanker ganas. Dalam sekian waktu membelahnya terus-menerus. Sehingga sel itu harus dibuang. Saya dibayangkan tidak boleh ada tersisa satu sel pun di dalam tubuh kita. Itu yang dilakukan orang untuk menyembuhkan kanker itu kan begitu. Tidak boleh ada satu sel pun, bisa dibayangkan, yang tersisa di dalam badan kita, yang sel yang mengalami mutasi tersebut. Karena dimanapun dia berada, kalau satu sel saja, itu yang sering orang operasi kan, operasi sudah dibuang intinya, lalu kemudian saya tidak tahu pada saat operasi itu kan pembuluh darah masih aktif masuk, sehingga setiap 6 bulan sekali mesti yang dicek pertama kali apa? Paru-paru. Cek paru-parunya. Orang yang cancer yang pernah operasi segala macam sudah sembuh, setiap 6 bulan harus cek paru-parunya, karena dia sel itu nanti masuk lalu melewati paru-paru. Lewati paru-paru, dia akan hinggap di situ. Itu yang terjadi. Nah, ini pembimbing saya, Prof. Yaya Koswara, waktu itu tahun 1998, beliau operasi kolon, kanker kolon, kemudian 2006 terdeteksi ada titik-titik tertentu di paru-paru. Beliau meninggal 2011 karena kanker, berarti 2006 sampai 2011 itu waktu 5 tahun. Setelah terdeteksi itu 5 tahun itu. Ya. Nah, jadi satu sel itu, maka setelah di operasi harus di kemo karena tidak boleh ada sel yang tersisa.
permasalahannya kalau sel sudah nongkrong di paru-paru bagaimana? Nggak mungkin di kemonya paru-paru kan gitu. Itu sangat sensitif. Yang di kemo adalah bagian yang tempat operasi itu di kemo-kemo dia udah lewat sana. Nah, maka orang membersihkannya melalui tidak hanya radiasi tetapi juga bahan kimia sehingga yang tersisa di mana-mana bercecer itu aman. Nah, itu sebetulnya ada yang mengalami mutasi. Di mana yang mengalami mutasi itu adalah gen yang menghentikan pembelahan sel. Ya, sehingga sel tidak pernah bisa berhenti membelah dimanapun dia berada. Nah, ini sangat penting titik ini. Nah, dalam regulasi pembelahan sel, ini mitogen itu material apapun juga. Ya, maksud saya kalau terjadi pelukaan mesti ada respon. Mitogen ini akan berupa senyawa tertentu yang menginisiasi, mengaktifkan ya gen siklin. Pelukaan misalnya. Apalagi ya zat pengatur tumbuh tertentu, auksin misalnya, itu juga menginisiasi ini. Ya. Jadi mitogen ini berinteraksi dengan siklin D. Nih, ya. Kemudian siklin D ini akan mengikat CDKA. Nah, CDKA kan dalam keadaan longgar nih. Karena dalam keadaan longgar, CDKA ini mengikat bagian yang akan membelah sel. Karena dia lepas, ini lepas, diikat oleh siklin D, maka ekspresi gen terjadi untuk pembelahan. Ya, jadi dengan adanya siklin D akan mengikat CDK. CDK ini akan berhubungan dengan CKI. CKI lepas, CDK berhubungan dengan siklin D. Siklin D terikat dengan CDK, maka dia lepas dari sistem ekspresi, sel akan terekspresi untuk membentuk sel baru. Ya, jadi tiga orang yang terlibat ini. Siklin, CDK, CKI. Gitu. Ini banyak gen-gen yang lain nih sebetulnya ya. Yang gen-gen lain yang terlibat. Tapi setidaknya titik ini yang memulai untuk melakukan regulasi. Tentu di setiap ini ada. Ini memulai saja. Ini setelah masuk ke G1, dia masuk ke S, ada lagi yang berperan di sini. Memasuk ke G2, ada lagi yang berperan di sini. Masuk ke M, ada lagi yang berperan di sini. Ada kan B, C, D, K, C, D, K. Ini bisa dipelajari, regulasi ini. Dan publikasi yang paling banyak untuk regulasi ini adalah publikasi di jurnal-jurnal cancer. Karena ini kan ini sebetulnya peristiwa pembelahan sel yang berhubungan dengan kanker. Jadi jurnal cancer yang paling banyak menerbitkan ini. Jurnal tanaman nggak ada. Ini adalah manusia malah, ya, yang sistem regulasi yang seperti ini. Tapi mirip-mirip regulasinya ada 3 kelompok itu, tapi kelompoknya mungkin berbeda-beda. Ini saya ambil ini pada jurnal cancer. Nah, kalau pada tanaman, ini saya hubungkan dengan tanaman, ini gen siklin pada Arabidopsis ini paling sedikit ada 15 gen siklin yang dikelompokkan ke dalam 9 grup. Ada A1, A2, A3, D1, B2, D1, D2, D3, D4. 9. Inisiasi awal pembelahan sel ketika masuk ke fase G1 adalah terekspresinya gen siklin D. Saya bilang tadi, karena ada regulator yang aktif dan mendeteksi adanya mitogen. Kalau Anda belajar nanti dari rekayasa genetika, ini ada cis acting element, ada trans acting factor. Ya, sudah belajar rekayasa genetika belum? Semester ini atau semester depan ya? Ada trans acting factor, ada cis acting element. Ya. Banyak kasus yang ekspresi regulasinya contohnya begini. Ekspresi pada zat hijau daun. Trans acting faktornya adalah cahaya matahari. Cis acting elemennya ada regulator situ. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari, tidak ada zat hijau daun. Buktinya silakan aja tanaman masuk ke dalam lemari.
Hijau daunnya akan rontok, lama-lama akan tidak ada hijau daun, putih. Kecambah misalnya, ya, kecambah pertama kali masukin itu putih dia, tidak ada zat hijau daun, keluarkan, maka dia akan mengambil cahaya matahari sebagai transaktif faktor, cis acting element akan aktif, maka kecambahnya akan hijau langsung. Zat hijau daun itu contoh untuk trans dan cis. Jadi terekspresinya gen siklin ini D, siklin D tadi kalau di contoh ini adalah karena diinisiasi karena ada informasi dari mitogen. Mitogen bisa berupa pelukaan, bisa berupa karena selnya sudah tua, bisa macam-macam dibutuhkan. Misalnya ya, misalnya ketika siklus pembelahan sel darah putih, berarti kan mitogennya adalah kebutuhan untuk membuat darah putih. Ada serangan penyakit, pasti darah putihnya akan dibuat. Pabriknya pasti akan kencang untuk membuatnya. Ya, membuat sel darah putih. Nah, ini regulatornya mitogennya kuat, berarti harus dibuat kuat. Energinya dibutuhkan sangat besar. Sehingga kalau terekspresi gen ini, lalu sel darah putih aktif membelah, indikator bahwa ada infeksi. Sehingga kalau Anda demam, ya dicek dulu. Demamnya kenapa? Cek darahnya. Leukositnya meningkat nggak? Oh, leukosit meningkat. Sekian kali meningkat, maka kemungkinan infeksi. Nah, leukositnya nggak meningkat, tapi dia demam. Oh, deg-degan, mau ujian. Beda itu. Beda lagi. Itu keperluan energi yang lain itu ya. Keperluan energi yang lain. Makanya energinya banyak digunakan karena otaknya mikir, nah, keperluannya ke sana. Jadi, belum tentu kita demam itu karena aktivitas adanya infeksi. Maka yang pertama dilakukan oleh dokter itu cek darahnya. Leukosit, trombosit, apa bagian-bagian itulah semua, karena ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan sehingga panas kita meningkat. Ya, nah ini juga begitu. Sehingga gen siklin ini adalah titik yang sangat penting. Ya, kemudian yang kedua adalah kelompok siklin dependent kinases (CDKS). Ada dua kelompok CDKS, yaitu pada tanaman ya, kelompok CDKS-A dan CDKS-B. CDKS ini harus berikatan dengan siklin untuk aktivasinya. Dalam keadaan bebas tidak berikatan, CDKS tidak aktif karena katalitik site tempat ATP dan substrat berikatan diblok oleh ujung C terminal dari CKI. Nah, ini tadi saya katakan CKI ini mengerem dia. Kalau mengerem dia, maka dia akan berhenti untuk menginisiasi pembelahan, membelah. Jadi CKI terikat oleh CDKA terikat dengan CKI, gitu ya, sehingga sel tidak membelah. Dengan adanya CICD yang lebih seksi, lebih seksi nih, berarti kan kok dia pindah ke lain hati, ya CDKA ini berikatan dengan CD dengan membuang CKI, gitu ya, dengan menaktifkan CKI. Jadi dia lepas, dengan lepas itu maka dia akan aktif, maka terjadilah regulasi ekspresi. Diblok oleh C terminal CKS. Dengan demikian, siklin akan membuka pemblokan tersebut. Ketika diaktifkan, CDKS akan memacu proses regulasi G1 dengan cara memfosforilasi protein spesifik. Jadi dia mengaktifkan protein spesifik, protein ini akan mengaktifkan ini, protein ini itu. Jadi maka saya katakan G-nya banyak. Ini terlibat di sini, ini begini, ini begini, ini begini, sampai larang pembelahan. CKI tadi perannya adalah memblok aktivitas CDKS. Dengan blok itu maka dia tidak bisa membelah. Jadi sebetulnya peran dia sangat penting untuk menghentikan pembelahan CKI ini. Kalau CKI ngeblok, maka berhenti dia membelah. Ada pertanyaan? Namun sebelum dia ke sana, sebelum masuk, nih akan masuk pembelahan, panggil semuanya, tim, kita lihat. Maka yang pertama kali dicek adalah kesiapan DNA untuk membelah. Cek poin pertama. Untuk menjamin bahwa jumlah kromosomnya sama. Biasanya sih kalau jumlah kromosom sih tidak terlalu ya. Kerusakan kromosom biasanya. Kerusakan kromosom, apakah itu delesi atau ada DNA yang rusak, dicek sebelum masuk ke pembelahan. Karena ini nanti akan membentuk sel baru. Sel baru harus betul-betul sel yang sehat. Kromosomnya jumlahnya pas,
kromosomnya sehat dan sebagainya. Kalau ada kerusakan, checkpoint pertama, kalau ada kerusakan dibalikin. Perbaiki kerusakan. Ya. Jadi perbaikin, kalau ada lubang ditambal. Kalau ada sentromer yang agak terganggu, perbaiki, dijahit. Tambal, jahit segala macam, diberi waktu. Diberi waktu. Sebelum masuk, diberi waktu. Sel, mungkin antri kali. Saya nggak tahu membayangkan sel itu membelah, di antri kali. Membelah. Yang cek dulu sebelum ini. Semua cek. Oke, dicek semua. Mungkin ada tanda tangan barangkali di situ. Udah lengkap semua, baru masuk pembelahan. Yang tidak lengkap, perbaiki dulu. Waktunya habis. Karena ini kan mulai. Waktunya habis, maka sel yang tidak bisa merecovery disuruh untuk bunuh diri. Program sel death. Tidak boleh masuk ke pembelahan. Itu program sel death. Karena tidak bisa masuk ke membentuk sel baru. Sel yang rusak kalau masuk sel baru bagaimana? Kromosom yang rusak kan nggak bisa. Ya, untuk menjamin jumlah kromosom, menjamin kromosomnya betul-betul bagus, maka harus betul. Tapi kalau tidak, maka sel itu memasuki fase senescen istilahnya. Program sel death. Bunuh diri. Jadi sudah putus asa, nggak baik-baik juga, sudah selesai. Tidak boleh. Dia senescent. Ya. Ini bunuh diri. Ya. Setelah selesai ini, bila mekanisme cell cycle arrest tidak cukup menjamin DNA yang rusak diduplikasi, tidak bisa untuk dia diduplikasi, maka sel akan dieliminasi dengan cara apoptosis, bunuh diri. Program cell death. Ya, banyak mekanisme program sel death pada tanaman banyak. Ini tadi yang salah satunya ya. Program sel death yang lain misalnya ada serangan penyakit dan sebagainya, dia program sel death untuk mengurangi mengurangi pergerakan penyakit ya. Kalau pada daun program sel death itu terjadi kalau serangannya di A, dia akan diblok seperti pemadam kebakaran sehingga nanti akan bolong-bolong daunnya. Itu lagi program sel death itu. Ya. Lalu program sel death tidak berhasil, yang berikutnya dia akan mengaktifkan etilen pada batang. Batangnya langsung tumbang tangkainya. Nggak mempan juga batangnya. Nggak mempan juga. Sudah almarhum. Nggak bisa. Biasanya dia masih mengaktifkan. Kalau pada cabai, sebelah sini layu, sebelah sini masih diaktifkan dia. Langsung membuat akar-akar baru gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, apa boleh buat. Jadi mekanismenya luar biasa sesungguhnya. Tanaman itu bertahan. Ya. Jadi dijamin bahwa kromosom yang akan membelah menjadi sel baru itu betul-betul kromosom yang tidak rusak. Clear. Ya. Nah, faktor checkpoint pertama ini dikenal dengan restriction point R dan muncul menjerang akhir G1. G1 kan persiapan kita. Jadi pada checkpoint ini DNA sel induk diperiksa apakah terdapat kerusakan atau tidak. Bila terdapat DNA yang rusak, siklus sel dihentikan sehingga mekanisme repair DNA rusak telah selesai sampai dia betul-betul selesai. Saya ulangi lagi. Setelah melampaui R, sel menjadi komit untuk menyelesaikan keseluruhan satu siklus. No return point. Dan selanjutnya sel harus mampu melakukan replikasi DNA, maka dia akan masuk ke ini berikutnya ya, masuk ke S. Bila tidak melampaui R, restriction point tadi, sel dapat kembali ke fase G0 sebelum G1. Hilangnya kontrol R akan menghasilkan survival DNA yang rusak. Nah ini, semakin tertua seseorang, maka semakin ya kadang-kadang kolusi barangkali bisa juga antar sel. Udah lewatin aja lah gitu, teman ini lewat gitu. Nah kalau seperti itu maka survival DNA akan terganggu. Banyak sekali nanti sel-sel mengalami gangguan. Bayang kalau sel satu mengalami gangguan menjadi dua sel menjadi 4 sel terus seperti itu, lama-lama banyak sel yang mengalami gangguan. Makin tua umur seseorang, checkpointnya makin lentur, makin tidak ya, makin apa istilahnya, kalau kita makin tidak idealis ya. Kalau Anda baru lulus kan idealis tuh, lama-lama baru udah masuk kerjanya udah lama, makin tidak idealis. Ini juga sel begitu tuh ya. Yes. Memang ada 3 checkpoint. Jadi
G1 ke S tadi ya. Checkpoint yang pertama menjelang akhir G1 yang meyakinkan tidak ada kerusakan DNA. Pada fase S ini pendeteksian kerusakan DNA yang direplikasi. Jadi fase S, sebelum fase S itu diyakinkan dulu. S itu kan ada replikasi. S itu adalah sintesis. Sintesis segala rupa. Sintesis kromosom. Karena sintesis segala rupa itu ada pada G2 ya. Itu pada checkpoint yang pertama. Nah, saya cerita checkpoint dulu di sini ya. Jadi checkpoint pertama, kerusakan atau tidak, kalau ada kerusakan balikin lagi ya. Cek lagi berkali-kali, tidak bisa balik lagi, program misalnya. Kemudian yang sudah bagus masuk ke replikasi. Ya. Saya tidak akan cerita tentang replikasi ya, karena harusnya di analisis genetik sudah disampaikan bagaimana replikasi itu terjadi. Ya, replikasi, bagaimana replikasi itu dari 5 ke 3. Pak Sobir sudah menyampaikan ya. 35, rantai lainnya 53. Sehingga selalu 53. Sehingga kalau ada dua rantai seperti ini, dua cabang, 53, 35. Gitu ya. Maka dia akan terjadi bolak-balik, replikasi itu tidak mulus seperti itu. Nah, jadi kalau kromosom-kromosom yang bagus masuk ke fase S, maka dia akan disintesis, akan direplikasi menjadi DNA yang baru dengan sistem semi konservatif ya. Satu utas sebagai utas cetakan, satu utas adalah utas baru. Nah, ini juga di sitogenetik sebetulnya itu yang menguji hipotesis semi konservatif itu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah hipotesisnya kan ada dua, konservatif, semi konservatif, dan dispersif ya. Nah, lalu DNA basa-basanya itu diberi radioaktif. Basa-basa yang baru itu diberi radioaktif sebagai penanda, kemudian dirangsang untuk mengalami replikasi. Akhir dari replikasi dicek radioaktifnya bersinar di mana saja. Ternyata radioaktifnya bersinar sebelah. Tahuan berarti sebetulnya sebelahnya adalah basa lama, sebelahnya adalah basa baru. Karena yang bersinar, berpendar, yang radioaktifnya adalah basa yang baru saja. Yang lama kan tidak. Ya, jadi satu kali pembelahan, replikasi akan ketahuan. Maka teori semi konservatif itulah yang betul. Selesai dia mengalami sintesis, maka checkpoint yang kedua. Sintesisnya betul atau tidak. Karena adenin berpasangan dengan timin, sitosin harus berpasangan dengan guanin. Ya, harus pas. Yang mempunyai lengan 3 harus lengan 3, lengan 2, lengan 2. Saya kira Pak Sobir di bahan genetik sudah menyampaikan apa peran lengan 3, ikatan 3, ikatan 2. Ya, ikatan 2 biasanya ada pada titik-titik yang origin of replication, titik-titik tempat untuk mengalami replikasi. Kenapa titik ikatan 2 itu penting? Karena ikatan 2 itu membukanya gampang. Maka titik untuk origin of replication itu ada pada ikatan 2. Ikatan 2 juga penting untuk titik apa? Titik untuk transkripsi. Ya, sudah sampai di sana ya Pak Sabir menyampaikan. Ekspresi gen sudah sampai? Transkripsi sudah sampai? Sudah? Kok ragu-ragu menjawabnya? Sudah ya. Jadi demikian juga pada transkripsi kan. Jadi tata box itu berapa? Berapa base pair pasang basa? 10. 10 itu artinya apa? Titik ke-11 itu baru mulai ekspresi terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke-11. Lalu mulai ekspresi. Nah, yang ke-11 itu biasanya AT. Yang itu pertama kali dibuka. Buka, jahit. Buka, jahit. Kalau sudah selesai dikodekan jahit. Harus nggak boleh terbuka terus. Enzim ligase harus berfungsi. RNA polimerase membuka. Ligase menutup. Selesai semua proses replikasi itu, maka dicek benar nggak adenin berpasangan dengan timin. Karena semakin cepat itu terjadi, ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau Anda menggunakan zat pengatur tumbuh auksin, sitokinin di dalam kultur jaringan. Karena itu kan semua sel percepat sekali membelahnya. Cepat membelah itu adenin timin, adenin guanin, masa gitu kan. tRNA akan keliru nanti.
Mutasi sering terjadi pada yang disebut dengan varisoma klonal, itu pada kultur jaringan yang menggunakan zat pekatur tumbuh agak berlebih, agak banyak. Ya, maka varisoma itu adenin harus timin, agunin guanin. Dan itu terjadi kelihatan benjolan yang tidak pas. Itu yang dideteksi oleh checkpoint kedua. Replikasinya benar nggak? Adenin harus dengan timin, guanin sitosin. Ada benjolan, wah ini benjolan nggak boleh. Ada benjolan berarti ada sesuatu. Ada lengan yang nggak pas berikatan, harusnya ikatan 2 kok ikatan 3, satunya berarti benjol. Deteksi. Sebelum ini selesai. Seksi. Siapa yang salah? Adenin atau guanin? Kan 2 itu. Siapa yang salah? Yang ini atau yang ini? Gitu kan. Nah, kalau pada masa kontra, ini kan masih masa kontra itu. Dicek, ketahuan yang salah. Guanin, kamu yang salah. Tapi kalau sudah selesai, sudah serah terima. Kalau rumah kan sudah selesai, nggak bisa komplain loh. 3 bulan setelah yang dapat BTN kan tahu. Udah bisa nggak komplain lagi. Yang kadang-kadang bocor di bagian ini, yang kadang, apalagi kalau dalam tanah ya, nggak ketahuan. Jadi kalau Anda beli rumah ya, tuh toilet, siram, airnya nyampe nggak ke selokan. Itu putus di tengah itu. Paralonnya. Saya mengalami masalahnya. Siram, kapan nyampe nggak nyampe-nyampe. Kali-kali disiram nggak nyampe. Digali ternyata paralonnya hilang sekian meter. Jadi mencurinya keterlaluan cuma paralon segitu. Nggak nyambung paralonnya sampai ke sana. Nah ini ceknya di situ. Pada saat belum serah terima dicek. Cek ketahuan, oh sitosin ini yang kamu salah. Karena salah dibuang. Caranya adalah dibuang, dibuka. Seperti orang membuka, menambal jalan. Jadi kalau lubangnya di sini, maka yang dibuka adalah di sini. Kan lihat kan, kalau rusaknya di sini, maka dibuka adalah segini, lebih lebar, agar kuat. Nah ini juga begitu. Kalau yang G-nya yang hilang, maka di sebelah G itu diambil sekian basa, di sebelum G diambil sekian basa, potong. Legase bekerja, nambal gitu kira-kira. Itu checkpoint yang kedua. Baru benar. Nah, kalau checkpoint kedua ini gagal, maka tidak dicek oleh dia, akibatnya C dengan G dengan T tadi akan membelah menjadi sel baru, T nanti berpasangan dengan A, ya kan? G akan C, mutasi titik terjadi pada sel baru, ya kan? G dengan C jadinya, harusnya A dengan T. Maka asam aminonya berubah itu, rantai itu. Kalau dia berupa gen kan pasti berubah. Maka mutasi terjadi. Titik inilah yang kadang-kadang kong kali kong gitu, apa checkpoint ini. Kenapa checkpoint ini? Ini kadang-kadang karena tadi tuh pergerakan pembelahan sel itu harus sangat cepat karena perintah. Perintahnya kenapa? Karena auksin Anda berikan berlebihan. Karena dia harus cepat dalam waktu yang secepat-cepatnya. Maka semuanya harus bekerja dengan cepat. Nah, gitu. Checkpoint-nya tidak SOP lagi. Gitu ya, misalnya. Masih ada checkpoint yang ketiga. Checkpoint yang kedua, selesai, clear semua. Nah, kalau checkpoint-nya salah bagaimana? Nah, ini diskusi biasanya mereka. Siapa yang salah? A atau G? Kata temannya, A ini yang salah, G yang benar. Nah, tergantung kan suara terbanyak mana. Suara terbanyak A yang salah, maka A-nya dipotong. A dipotong, G-nya tidak dipotong. Mutasi titik terjadi langsung di situ. Ya. Dengan peluang 10/6 itu terjadi mutasi titik itu karena kesalahan dalam mengidentifikasi mana yang salah. Gitu. Potonglah A. Jadi masukin C. Jadi GC sekarang. Bukan lagi AT. Nah, itu sering terjadi tuh pada mekanisme sel pada saat checkpoint ini. Karena kesalahan dalam memasangkan tadi oleh tRNA. tRNA ya, tRNA kan masangkan dengan kodon dengan bukan tRNA, maaf, salah. RNA polimerase. Kalau tRNA kan pada translasi. RNA polimerase yang masang. Ya. Selesai, tidak ada masalah, jadilah dia kromosom sister kromatid. Maka yang berikutnya adalah checkpoint spindle, bertugas menjaga integritas genom menjelang akhir mitosis. Jadi semua pada bidang ekuator. Checkpoint yang ketiga ya. Dihitung 1 2 3 sampai 24. Ikat benang gelendong. Cek semua, terikat belum benang gelendong. Sebelum ditarik. Kalau sudah ada perintah ditarik benang gelendong yang nggak dapat, kromosom yang nggak dapat benang gelendong, selesai. Terjadilah kekurangan gagal berpisah itu. Ya, kekurangan kromosom karena spindle tidak menerima
tidak berkaitan dengan sentromer, ya, karena si pengeceknya harus buru-buru. Itu masalah data sungguhnya, ya. Kan dia tanya, data sebelah sana sudah selesai belum? Sudah, katanya. Itu data kita yang sekarang, ya. Nanti kalau data kita yang sekarang tuh di kabupaten ini tanam berapa cabai? Dia telepon petani, tanam berapa? Tanam 5 hektar. Ya, petani, padahal cuma 3 hektar. Terima, kirim ke Jakarta. Catat. Salahnya di mana? Salahnya ini mirip juga begitu. Cek semua spendel. Sudah semua? Sudah. Tarik benang gelendong. Padahal ada yang belum. Sel yang baru akan kekurangan kromosom. Kira-kira gitu. Cek poin yang ketiga untuk menjamin bahwa jumlah kromosom selalu sama. Ya. Jadi kalau ada yang terlambat, kenapa terlambat? Karena tadi cek yang kedua diulang. Karena terlambat, maka dia terlambat juga ke bidang ekuator, kan? Nama bidang ekuator, yang lain sudah bidang ekuator, terlambat juga ada berapa itu, maka dicek sekali lagi apakah dia sudah dapat belum benang gelendong atau tidak. Kalau tidak, kalau terjadi kegagalan pada penempatan perang kromosom pada spindle, akan terjadi mitosis rest. Istirahat dulu. Jangan dulu dilanjutkan. Karena nanti akan terjadi kekacauan. Yang sudah dapat, sebagian belum, istirahat dulu. Ya. Jamin bahwa semua benang gelendong terikat pada sentromer yang pas. Saya bayangkan kalau nggak ada sentromer, selesai sudah kromosom itu nggak akan bisa kemana-mana. Harus ada sentromer. Ya. Ada pertanyaan. Ini saya ceritakan sesuatu yang sederhana mungkin ya bahasanya ya. Kita tidak tahu di sel itu seperti apa sesungguhnya. Kira-kira ceritanya begitulah. Buat kondisinya seperti kita, kondisi kehidupan kita. Di selnya seperti apa, checkpointnya kita juga nggak tahu. Ya. Dan ini terjadi pada semua sel yang akan membelah. Bisa dibayangkan yang tukang ceknya ada berapa. Gitu ya. Bagaimana ceknya? Apakah auto check gitu ya? Kan kita ada auto check juga kan ya? Auto checklist. Karena kalau mau mengharapkan ada yang tukang cek, berarti kalau ada 1000 mengalami pembelahan, 1000 yang tukang cek. Kan gitu. Mendingan auto check aja katanya. Auto check sudah benar nggak SOP-nya? Centreng-centreng. Kalau pada pengiriman ini ya Mas Arya, kalau pada pengiriman paket itu. Saya ingat itu di 2016 saya sering sekali itu pegawai yang keliru dalam pengirimannya karena ngeceknya harusnya 2 kali ngecek. Ya, yang dikirim, yang diminta adalah selada, yang dikirim adalah cesim. Sampai ke sana sering terjadi. Udah saya bilang, cek 2 kali. Ya, cek 2 kali. Sebelum dikirimkan. Kalau sudah dikirimkan, sudah susah kita. Ya. Nanti komplainnya, kan saya kirim pesan selada, kenapa datang cesim? Seperti itu, ya sudah, silakan cesinya ditanam, selada dikirim lagi. Gitu kan ya. Nah, saya mendingin begitu daripada dapat bintang 1. Bintang harus tetap 5. Ya. Nggak boleh ada salah dalam hal cek. Nah, jadi seperti itu kira-kira ada cek sini. Kita belum masuk ke dalam pembelahan sel. Kita baru masuk ke regulasi dan cek poin. Ya, ini adalah mekanisme regulasi, siklus regulasi sel. Ya, tadi ada dia kalau tidak ada masuk ke dalam pembelahan baru, maka dia akan masuk ke interfase. Masuk ke dalam fase di mana dia berperan untuk melakukan transkripsi. Dia itu peran yang dilakukan oleh kromosom adalah melakukan transkripsi. Ya. Jadi berat itu peran kromosom, transkripsi, replikasi, terus begitu. Dan dia nggak boleh salah. Kalau salah, selnya salah. Kalau pada manusia saya kira atau pada makhluk hidup ada satu sel yang salah, ya nggak apa-apa lah, mati aja sel itu nggak masalah. Kalaupun jadi jaringan nggak apa-apa. Tapi permasalahan utama kalau sel yang seperti itu dekat-dekat dengan sel yang akan mengalami meiosis, lalu dia terpilih menjadi sel yang mengalami meiosis, itu menjadi masalah. Padahal dia salah. Kalau sudah seperti itu, nanti akan masuk menjadi sel gamet, sel yang salah. Itu menjadi masalah. Jadi kalau sel di ujung akar, sel di ujung daun, sel di bagian ini mengalami kesalahan, paling sel itu nggak masalah. Hilang juga nih nanti. Mati kalau juga benjol ya terserah itu. Salah juga nggak masalah. Asal dia bukan bagian reproduktif tadi.
Jadi kalau tebu kan nanti potong-potong, bagian yang akan dilanjutkan. Ya, salah jadi. Ya. Tapi kalau sel itu ada nanti di dekat bagian percabangan, lalu nanti dia terpilih menjadi sel yang akan mengalami meiosis, itu menjadi masalah. Karena kesalahan itu akan diwariskan. Ya, saya katakan tadi memang ada mekanismenya ya. Ketika sel itu sudah menjadi gamet, lalu gamet akan aborsi ya, madul jantan, itu salah satu mekanismenya kan. Tapi kalau tiba-tiba dia tetap survive itu karena lingkungan yang mendukung, survive, membuahi, jadilah individu yang mengalami kelainan kromosom tadi, mutasi. Gitu. Kalau dia agak kromosomnya agak banyak yang hilang, potong, delesi, biasanya aborsi. Tapi kalau titik tadi, kan titik tadi, adenin, timin, guanin, satu titik, itu tidak terdeteksi oleh mekanisme aborsi. Masuk dia ke dalam sistem reproduksi, masuk ke dalam gamet nggak apa-apa, kromosom juga nyantai-nyantai aja, karena cuma satu titik. Nah, mutasi titik itu yang sering terjadi, mengalami perubahan itu, sehingga dia tidak terjadi apa-apa, tetapi mengalami perubahan dalam hal fenotipik. Gitu. Mutasi titik kan nggak ada masalah juga. Tapi mutasi titik yang menjadi masalah kalau terjadi pada siklin D. Ya kan? Paham tadi ya? Kalau gen siklin mengalami mutasi titik, ya, yang harusnya asam aminonya ini, asam amino berbeda, sehingga perannya menjadi tidak lagi menyetop pembelahan sel. Itu menjadi masalah. Ya. Selagi bukan gen-gen penting, nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk gen penting, itu menjadi masalah. Nah, itu peluang yang tadinya 10/6 min 6 menjadi besar akibat dari banyak hal di lingkungan. Apakah itu pestisida yang berlebihan, ya, kita mengkonsumsi sesuatu senyawa logam berat dan lain sebagainya, sehingga peluang dia mengalami mutasi lebih besar. Dan karena peluang lebih besar, maka gen-gen yang sangat penting dalam memelihara sel kita mengalami perubahan, maka muncullah kanker tadi. Itu sebetulnya putarannya. Ya. Ada pertanyaan? Ini replikasi. Ini yang saya contohkan tadi bahwa ini adalah semi konservatif, ini adalah konservatif, dan ini dispersif. Jadi ada 3 teori, 3 hipotesis, dan hipotesis semi konservatif inilah yang paling betul. Jadi tadi saya katakan bahwa pada saat dia mengalami pembelahan replikasi sekali, itu yang dicek. Karena kalau sudah masuk ke sini, antara 2 ini dengan 2 ini sudah bingung. Ya. Kalau dispersi mungkin masih bisa terdeteksi, tapi antara konservatif dengan semi konservatif, kalau dia sudah menjadi kromosom baru lagi, akan tidak terdeteksi karena ini radioaktif dua-duanya. Ya. Mirip dengan ini. Kalau ini kan ini sebagai utas cetakan, ini utas baru. Betul-betul mencetak kromosom. Baik. Minggu depan kita akan belajar meiosis, ini adalah mitosis. Nah, mitosis ini merupakan pembelahan inti yang berhubungan dengan pembelahan sel-sel somatik atau sel-sel tubuh sehingga jumlah kromosom. Mitosis itu menjamin jumlah kromosom ya. Jumlah kromosom pada inti selalu sama. Ini saya garis bawahi. Berarti ada jumlah kromosom yang lain yang kemungkinan tidak bisa dijamin di sini. Ya. Jadi jumlah kromosom di inti akan selalu sama untuk setiap sel. Ya. Jumlah kromosom di inti setiap sel. Ya. Nah, dia menghasilkan 2 sel baru. Jadi sel induk yang tadi sudah mengalami screening macam-macam, lalu kemudian direplikasi, dijadikan sel baru, itu menghasilkan 2 sel baru yang jumlah kromosom dan kandungan genetiknya identik dengan sel asal. Menggunakan kata-kata identik, tidak menggunakan kata-kata sama. Dia menggunakan kata-kata identik. Nanti kita akan lihat di mana, mengapa menggunakan kata identik, tidak menggunakan kata-kata sama.
Nah, proses pembelahan inti ini proses pembelahan inti. Jadi kalau sel itu diminta untuk melakukan pembelahan, maka yang dilakukan pertama kali adalah pembelahan inti, pembelahan kromosom. Jadi kalau pembelahan sel berarti pembelahan kromosom. Proses pembelahan inti itu disebut dengan karyokinesis yang akan diikuti oleh proses pembelahan sel, sitokinesis. Pembelahan inti tidak sukses, pembelahan sel tidak akan berlanjut. Pembelahan inti tidak sukses artinya tidak sampai kepada telofase, tidak ada anafase, benang gelendong dihambat. Kalau benang gelendong dihambat tidak ada masuk anafase, tidak ada masuk ke telofase, maka sitokinesis tidak terjadi. Karyokinesis terjadi, tidak terjadi, karyokinesis tidak terjadi, sitokinesis tidak terjadi. Itu yang terjadi pada penggandaan kromosom. Sitokinesis tidak terjadi karena karyokinesis tidak terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh proses mitosis ini memerlukan waktu setengah hingga beberapa jam tergantung jenis tanamannya. Ya. Kalau tadi, maaf, tadi itu sebenarnya yang disampaikan adalah satu siklus pembelahan sel. Nah, ini adalah proses mitosisnya. Mitosis itu ketika dia diperintahkan untuk mengalami mitosis, untuk membelah mitosis, maka waktu yang diperlukan adalah setengah hingga beberapa jam. Mitosis ujung akar bawang merah itu adalah 83,7 menit. Berapa jam itu? 1,5 jam. Jadi kalau dia terjadi pada jam 6 pagi, jam 7, jam 8 sudah selesai. Anda pengamatan jam 9. Nggak ada lagi itu yang mengalami mitosis. Kan gitu ceritanya. Mengapa kita harus tahu jamnya? Mengapa kita harus tahu jamnya dan mengapa kita harus tahu berapa lama dia mengalami pembelahan mitosis? Ya, nggak lama ternyata, 1,5 jam saja. Ya, dalam satu hari 1 kali 24 jam, dia membelah jam 12 malam, jam 1 sudah selesai. Ya, pada tanaman tertentu seperti itu. Padi itu jam 2, jam 3, jam 3, jam 4, saya nggak tahu persisnya. Tapi kalau dilakukan, Anda melakukan pada pagi hari pada padi, ya, ujung akar padi, maka tidak dapat lagi yang mengalami pembelahan mitosis. Semua sedang dalam keadaan interfase. Gitu. Semua interfase. Kalau ada yang membelah, berarti ada keanehan. Kalau ada pelukaan, nggak nunggu dia. Kalau ada pelukaan, nggak nunggu dia. Membelah. Kalau nunggu pembelahan nanti malam gitu ya. Nah, ini. Jadi totalnya 83,7 menit pada Allium cephas, pada bawang merah. Tetapi kalau kita lihat, ya, waktu terpanjang itu adalah profase. Jadi, yang disebut dengan mitosis itu, lama waktu mitosis semenjak profase sampai telofase. Interfase nggak masuk. G1, S itu nggak masuk. Nanti akan di luar itu. Jadi dari 87 menit itu metafase cuma 6 menit. 71 menit itu profase. Anafase 2 menit. Telofase 3 menit. Jadi kalau ada praktikum 2 jam, harusnya dapat semua ini. Kalau dia masih membelah ya. Kalau sudah dikasih orsein, kasih asam segala macam, dia berhenti sudah. Ya. Nah, oleh karena itu, terkadang kita harus fiksasi, difikskan agar dia tidak bergerak lagi. Nah, gitu. Biasanya kalau kita mengambil bahan-bahan yang agak jauh, dulu kita praktikum menggunakan lili yang diambil dari Cipanas di Balidhi, diambil sehari sebelumnya. Maka kita menggunakan former, larutan former, fiksasi, kita fix pada saat ambil, jadi nggak berubah dia. Visus sativum 110 menit, tapi 78 menit profase. Visia pabas 90 menit, 115 menit. Totalnya, ya, 115 menit, 90. Masa sih? Ada yang salah ya kayaknya ya? 3 koma ya mungkin. 3,3,3 ya? Di bukunya bagaimana? Ada nggak di bukunya? Ini mungkin 3 koma. Begini ya harusnya. Ya, kalau enggak tidak 115.
Baru ketahuan, sudah bertahun-tahun nih slide. Salah juga. Kurang juga. Nah, ceklah di buku. Coba. Bukunya jangan salah juga. Ada nggak di buku? Ada yang punya bukunya? Totalnya 115. Yang salah siapa? Cek buku Suryo berarti. Ketika ada sih saya di rumah bukunya. Buku asalnya. Salah ngetik berarti di situ. 60. Kalau 30-30 ini begini ya tadi ya. 30-30 tentu tidak 115. Tapi kalau lihat irama ini kan nggak mungkin ya 30 ini. Mungkin 3 menit barangkali. Kita lihat nanti buku aslinya siapa kacang merah. Interfase. Interfase merupakan tahap yang paling penting karena terjadi sintesis DNA menuju replikasi kromosom. Saya sudah ceritakan tadi apa yang terjadi pada replikasi dalam kaitannya dengan replikasi dalam pembelahan sel, bukan kaitannya dengan transkripsi. Ya, jadi kromosom seperti ini terwarnai menggunakan orsein. Bisa juga dengan karmin, tapi yang paling ideal, yang paling enak lihatnya, Anda kan suka yang cerah-cerah gitu, adalah orsein. Karmin hitam. Karmin itu lebih hitam. Kalau ini kan merah. Enak lihatnya. Semangat gitu ya. Jadi kromosom itu menyerap warna. Yang lain tidak menyerap. Maka dia akan terwarnai. Gitu. Makanya dia berwarna merah. Jadi sintesis penyawaan protein untuk replikasi DNA periode ini berlangsung 3-4 jam. Ya, G1 itu 3-4 jam. S itu replikasi kromosom, sel-sel mengandung DNA 2 kali lebih banyak, tapi banyaknya kromosom berubah. Jadi sintesis itu adalah menggandakan jumlah kromosom, tetapi menggandakan kromosom, tetapi kromosom belum berubah. Sister kromatid, ya. DNA-nya sudah 2 kali lipat, tapi kromosom tetap 1. Kenapa? Karena sentromanya masih 1, belum membelah. Periode ini berlangsung 7-8 jam. Lama. Sintesis DNA itu lama. Ya, lebih lama daripada persenyawaan untuk replikasi DNA. Jadi G1 itu mempersiapkan untuk replikasi DNA. Apa yang disiapkan? Adenin, timin, guanin, sitosin, basa, fosfat, gula, RNA polimerase, ligase. Apalagi? Semua bahan-bahan untuk replikasi DNA itu disiapkan. Ya, itu sudah disiapkan di G1. Kadang-kadang bahan itu ada di luar sel, angkut. Ini masih di dalam inti. Senyawa-senyawa itu sebagian di luar inti diproduksi. Ya kan? Karena translasi ada pada ribosom. Berarti senyawa itu ada di luar, harus masuk. Canggih amat itu pintunya ya. Pintu itu harus bisa masuk sesuatu senyawa yang ke sana keluar masuk, tetapi tidak boleh semua senyawa masuk. Nanti bisa ribosom masuk ke sana ya. Retikulum bisa masuk ke sana. Penuhan nanti inti. Ya. Jadi bisa keluar masuk tapi tidak semerta-merta semua bisa masuk. Terjadi sintesis protein yang diperlukan dalam proses mitosis seperti subunit benang gelendong, organ. Jadi G2 sebelum dia masuk profase, sebelum adanya kondensasi kromosom di menggulung dia, maka dibuat dulu, diekspresikan dulu gen-gen yang berhubungan dengan benang-benang gelendong. Mitokondria, kloroplas. Mitokondria harus 2. Kloroplas harus 2. Benang gelendong harus dibuat. Sitoplasma harus diisi, harus ada dibuat semua, harus 2.
pada mitosis. Pada meiosis harus 4. Jadi di awalnya harus dibuat 4. Ya. Karena nggak mungkin dibikin pada saat interfase. Fase interfase yang kedua itu sangat sedikit waktunya. Jadi dibuat 4 sekarang. Isi sitoplasma itu jadi 4. 2 kali membelah dia berarti. 2 kali membuat ini. Oleh karena itu, sel-sel yang mengalami meiosis jauh lebih besar ukurannya. Karena isinya 4. Ya. Isinya untuk 4 sel nantinya, sitoplasmanya. Ya. Kalau kromosomnya tetap hanya 2 kali. 2 dia. Dia tidak dibelah menjadi 4. Ya. 2. Periode ini berlangsung 2-5 jam. Masuklah dia kepada profase. Setelah selesai semua, masuk ke profase. Ini catatan kita saja, artinya kita saja yang beri nama. Ya, Anda sudah lihat di kromosom nggak ada tulisannya kan? Profase itu kan nggak ada. Ya, interfase itu nggak ada. Ya. Oleh karena itu Anda harus tahu ini fasenya apa. Ya, kalau sudah mulai ini mulai ada pemadatan-pemadatan, ada kelihatan ya, ini profase itu. Karena kalau interfase itu benar-benar menggelendung, nggak ada masanya, hanya massa saja di dalam inti. Ya, kalau sudah mulai kelihatan berarti sudah mulai ada ini berarti profase. Salah ini ya gambarnya. Kenapa sudah ada benang gelendong? Ya, sudah mulai menebal, sudah mulai kondensasi. Ya. Yang panjang menjadi pendek. Ekornya kan panjang-panjang itu, seliweran. Hati-hati dalam narik. Kalau tarikannya harus cepat karena akibat dari telepon dari pusat, cepat gitu kan. Itu bisa pindah silang antar kromosom non homolog. Ya, proses ini yang terjadi pindah silang antar kromosom non homolog. Bukan dia tak berpasangan, tapi karena ekornya kepanjangan berseliweran terjadi sentuhan pindah silang. Nah, kromosom terlihat menjadi 2 untai kromatid yang masih terikat pada satu sentromer, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Ini nukleus dan membran nukleus menghilang dan ketemu lagi kapan sih? Bisa menghilang, ketemu lagi gitu ya. Membran nukleus menghilang. Kenapa membran nukleus menghilang? Nanti dia akan menyebar dalam satu sel, tidak lagi hanya satu inti. Ya. Selesai profase kondensasi. Ciri bahwa kondensasinya itu sudah selesai, maka dia sudah pemendekan maksimum, berarti sudah masuk ke metafase. Ini punya kakak kelas Anda. Anda lebih baik daripada ini atau tidak? Tumpukannya ada 1, 2, 3, 4, masih banyak tumpukannya ya. Anda ada yang lebih baik dari ini? Kromosomnya dia matinya? Baik ya? Nggak berani menyatakan lebih baik. Kondensasi kromosom mencapai maksimum. Benang gelendong mulai terikat pada sentromer. Individu kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Individunya dulu, setelah dia sambil kondensasi maksimum, maka bergerak. Kalau profase sudah bergerak ke bidang ekuator, nanti ya terlalu seliweran. Jadi dia harus kondensasi dulu maksimum, baru kemudian bergerak di bidang ekuator. Dan dia tidak peduli kromosom homolognya mana, masing-masing saja. Ya, karena dia memang tidak akan berpasangan. Dia tidak mencari pasangan di sini. Jadi silakan pada masing-masing, mau tetraploid, mau oktaploid, mau diploid, semua bergerak pada bidang ekuator masing-masing tanpa peduli dengan pasangannya masing-masing. Nanti beda dengan meiosis ya. Dia harus cari pasangan dulu, baru ke pelaminan. Jangan ujuk-ujuk ke pelaminan, baru nyari pasangan. Siapa? Ya, cari pasangan dulu, baru pelaminan. Baru setelah di bidang ekuator, melekat pada sentromer, kondensasi kromosom mencapai maksimum. Nah, pada saat inilah maka kita bisa mengamati jumlah kromosom. Kita bisa mengukur panjang kromosom. Kita melakukan studi sitotaksonomi. Ya. Bisa digunakan untuk analisis karyotipe.
Kita bisa mensejajarkan mana yang tinggi, mana yang pendek, mana yang ini ukuran-ukuran kromosom dijadikan jadilah ideogram. Ideogram nanti dijadikan bagaimana kita menentukan nomor kromosom. Ya kan? Nomor 1 sampai nomor 24 misalnya. Itu ada nomornya. Nomor-nomor itu ditentukan dari analisis karyotipe. Analisis karyotipe ditentukan dari studi sitotaksonomi kromosom pada metafase. Ya. Sehingga ketahuan di mana letak sentromer. Ketahuan ukuran-ukuran, kadang-kadang sentromer ada di ujung. Sentromer mungkin di tengah. Ya. Ketahuan juga panjang lengan panjang, lengan pendek dan lain sebagainya. Dan ketahuan kalau misalnya dia ada sel-sel yang mengendalikan jenis kelamin. Ya, kromosom seks misalnya biasanya ditempatkan di kromosom terakhir nomor 23 kalau pada manusia. Ya. Jadi karyotipe adalah gambaran suatu individu atau grup individu yang berkerabat yang ditunjuk oleh bentuk, morfologi dan jumlah kromosom. Karyotipe itu penciri spesies, ya, antar spesies, walaupun kadang tidak selalu bisa dibedakan, misalnya karena jumlah kromosomnya sama. Berhubungan dengan klasifikasi, analisis jalur substitusi dari monosomi atau polisomi, substitusi, apakah ada kromosom-kromosom yang digantikan atau tidak. Apakah ada kromosom-kromosom baru karyotipe kalau menggunakan molekuler, genom misalnya. Studi reorganisasi kromosom dan lain sebagainya. Masuk ke anafase. Nah, jadi ketika benang gelendong sudah terikat pada sentromer, ditarik ke kutub, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah sentromer kan tadi belum membelah, pada saat awal kan sentromer belum membelah. DNA sudah 2 kali lipat, kromosom masih tetap utuh, belum membelah. Kapan sentromer membelah? Apakah pada saat ditarik oleh benang gelendong, sentromer membelah? Atau sebelum bertemu dengan benang gelendong, sentromer itu membelah? Apakah sentromer membelah ada kaitannya dengan aktivitas benang gelendong? Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, sentromer itu membelah setelah ditarik oleh benang gelendong, lepas begitu? Atau sentromer membelah sebelum benang gelendong datang? A atau B? Ini kalau mau di voting gimana? Kalau voting ternyata berbeda, berubah dong bukunya. A atau B? A berapa orang? Enggak apa-apa. A itu adalah yang dia membelah setelah ditarik oleh benang gelendong. Yang B adalah dia membelah sebelum benang gelendong bertemu, sebelum bertemu benang gelendong. Sebelum atau sesudah? A atau B? A berarti sebelum. A itu sesudah. B itu sebelum. Sentromer terbelah karena aktivitas benang gelendong, atau sentromer itu sebetulnya memang tidak terbelah sebelum benang gelendong datang. Justifikasinya bagaimana? Ada yang mau jawab? Silakan. Yang sederhana aja tuh. Dan dari perjalanan diskusi saya tadi ada juga menyinggung-nyinggung sedikit kalau Anda jeli. Silakan. Silakan. Hmm? Oke, sebelum. Jadi sebelum benang gelendong nempel, dia membelah duluan. Ada lagi yang lain argumentasinya?
Hmm? Ada argumentasi lain, silakan. Kalau benang gelendong ditiadakan, apakah jumlah kromosom akan bertambah? Hmm? Bertambah ya. Kalau benang gelendongnya ditiadakan, bagaimana kondisi kromosomnya? Apakah menjadi 2 kali lipat? Hmm? Hmm. Hmm. Kolkisin menghambat benang gelendong. Dalam kebutuhan pemulihan praktis, kolkisin digunakan untuk membuat tanaman poliploid. Lalu ketika benang gelendong dihambat, jadi tetraploid. Iya kan tadi? Jadi tetraploid. Sehingga ada atau tidak ada benang gelendong, sentromer tetap membelah. Itu kan jadi justifikasinya. Jadi ada atau tidak ada benang gelendong, sentromer membelah pasti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sentromer itu hanya terikat, benang gelendong hanya terikat dengan satu sentromer. Jadi kalau sentromer belum membelah saat itu berarti hanya terikat dengan satu benang gelendong. Padahal dia harus terikat dengan 2 benang gelendong kan gitu. Sehingga dia harus membelah dulu sesaat sebelum sentromer itu terikat oleh benang gelendong. Jangan jauh-jauh. Karena kalau jauh-jauh nanti kalau dia sudah terpisah duluan bidang ekuator, nah nanti bersinggungan sini. Susah nanti. Pasti akan direbut atau terjadi secara acak, dia akan kemana? Kan harus begini dia. Begini, baru terpisah, tarik benang. Kalau dia ke bidang ekuator begini, sini ke atas. Ya, ke atas dua-duanya, untuk bawah dua-duanya. Bisa benang gelendong yang sama kutubnya yang menarik dia. Oleh karena itu, dia harus membelah sesaat sebelum benang gelendong diaktifkan, terikat benang gelendong. Sesaat. Jangan di perjalanan. Tinggalan nanti dia. Ya, itu kira-kira. Dengan dia membelah menjadi 2 sesaat sebelum itu, maka akan terikat langsung dengan sentromernya. Oke, yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaan saya. Jadi, ya. Anafase menarik benang gelendong menarik sentromer ke masing-masing kutub. Sehingga jumlah kromosom akan sama jumlahnya karena ditarik oleh replikasi terjadi. Kalau benang gelendong ditiadakan, maka jumlah kromosom akan menjadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat.
Kalau masih ada kolkisin di sekitarnya, dia akan masuk lagi ke replikasi lagi, dia masuk ke awal lagi. Dia tidak mengalami telofase, tapi dia masuk ke interfase lagi, belah lagi menjadi oktaploid. Karena siklusnya akan selalu ketemu dia siklus 1,24 jam, dia akan belah. Sehingga kalau kita ingin menggandakan kromosom harus tahu persis berapa satu kali siklus itu. Ya, jadi kalau Anda mau menggandakan kromosom nanti pada semangka tanpa biji, pada padi tanpa biji, jagung tanpa biji, semua kita tanpa biji ya, semua dibikin, maka harus tahu satu siklus itu berapa jam. Karena kita akan merendam dengan kolkisinya adalah satu siklus 24 jam misalnya. Ya. Lewat dari satu siklus 48 jam, maka dia banyak masuk ke dalam siklus kedua pembelahnya. Bukannya tetraploid menjadi oktaploid semua. Ya, tetraploid sebagian. Maka biasanya tanaman tidak begitu survive karena yang tersisa untuk tetraploidnya sedikit, sisanya oktaploid mengalami kematian. Ya. Jadi jangan lama-lama merendam di kolkisin. Ditariklah dia ke masing-masing kutub. Nah, di mata kuliah lain barangkali kita sudah sampaikan bahwa gen itu tidak hanya di inti. Gen itu juga ada di mitokondria. Gen itu juga ada di kloroplas. Jadi genom itu ada di inti, ada di mitokondria, ada di kloroplas. Ya. Berarti mitokondria dan kloroplas juga membelah dong. Ya. Membelahnya kapan tadi? Di G1 atau G2? Belum selesai kuliah kita. Jangan dilupakan. Jangan langsung dilupakan. G2. G2 tadi kan. G1 kan persiapan untuk replikasi kromosom. G2 itu semua materi-materi sel termasuk protoplas, isi protoplas dibuat di G2. Mitokondria dibuat di G2. Kloroplas dibuat di G2. Semua dibuat di G2. Menjadi 2 kali lipat. Semua 2 kali lipat. Lalu pertanyaan saya, bagaimana mekanismenya untuk membagi dia 2 kali lipat? Membagi 2 sama rata. Kalau kromosom dibagi oleh sentromer. Sehingga harus persis sama. Sitoplasma siapa yang baginya? Gimana cara baginya? Sehingga harus dibagi 2. Ya. Gimana cara baginya? Timbang. Gimana cara baginya? Kan dia tidak ada sentromer, tidak ada benang gelendong yang mengikat masing-masing mitokondria, masing-masing kelompok. Banyak banget mitokondria itu kan ribuan. Dan dia poliploidi. Jadi mitokondria itu ribuan tapi fungsi jumlah gennya sama. Fungsinya sama. Jadi kalau ada 1000, 1000-1000-nya sama. Persis. Apakah ada benang gelendong yang menarik? Enggak ada. Lalu gimana cara bagi 2? Sitokinesis. Sitokinesis kan membelah selnya. Jadi kalau dia mulai ditarik benang gelendong, maka dia akan masuk ke telofase membelah. Seret, bikin pagar. Sebelah-sebelah. Nah, bagaimana cara dia membelah bagi 2? Membaginya. Ya. Oleh mekanisme arus yang dibuat oleh aktivitas benang gelendong. Aktivitas benang gelendong kan seperti menjala, seret membuat arus. Sebagian ke sini, sebagian ke sini. Bagi 2 sama persis? Enggak. Oleh karena itu, jumlah mitokondria, jumlah kromosom setiap sel itu tidak sama persis. 1000, 1001, 1005, 99, 98. Tidak sama persis. Tapi apakah dia akan terpengaruh? Tidak, karena fungsinya sama. 99 dengan 100 sama fungsinya. Ya kan? Tidak terlalu terpengaruh karena dia ribuan. Dan fungsinya sama. Ya. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa jumlah mitokondria, jumlah kloroplas itu sama untuk setiap sel yang dihasilkan. Enggak.
Oleh karena itu tadi di depan dikatakan menghasilkan ya apa namanya genetik yang identik. Tidak sama karena mitokondrianya beda. Kloroplasnya beda. Ya. Nah, itu juga yang dapat menjelaskan mengapa kalau ada mutasi di satu mitokondria, mutasinya ada di sini. Saya menggambarkan di situ, berdiri sebentar ya. Salah berdiri sebentar. Mitokondrianya ada di sini. Nah, belahnya di sini. Bagaimana cara dia berorganisasi dari sana? Kan enggak. Ya kalau disudut aja. Nah, kamu sama-sama saya gitu. Kedua. Jadi yang bagi dua di sini tetap dua, satu jadi dua. Jadi permasalahannya kalau 1000 ada satu yang mengalami mutasi tidak berfungsi, maka satu menjadi dua, tetap di situ. Nanti sel baru 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64, menjadi banyak, menjadi semuanya. Jadi nanti lama-lama satu sel itu mempunyai mitokondria yang mengalami mutasi. Satu sel. Tidak masalah, sel yang lain kan masih ada. Sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 6 sel. Akhirnya menjadi organ. Menjadi masalah kalau mitokondria nggak masalah juga. Kalau kloroplas akan terlihat langsung, maka terjadilah variegata. Hijau putih, hijau putih, hijau putih. Putih itu berarti kloroplas tidak berfungsi. Asalnya adalah cuma satu. Lama-lama menjadi banyak. Ya. Jadi itu yang bisa menjelaskan mengapa ketika dia satu mitokondria yang mengalami mutasi, lama-lama nanti akan menguasai satu sel. Karena pembelahannya seperti itu. Dia bukan berarti hasil pembelahan itu. Kalau hasil pembelahannya diopor ke sana, aman dia. Satu di sini, satu di sana. Belah kedua, 2 di sini, 2 di sana. Gitu kan. Aman. Akan tetap satu di dalam sel itu. Ya kan? Karena membelah, dia akan pindah lagi ke sel baru. Masalahnya tidak demikian. Itu. Dan itu perlu siklus yang panjang. Oleh karena itu, kalau kita ingin memutasikan mitokondria untuk tujuan tertentu, tidak bisa serta-merta seperti kita melakukan mutasi pada inti sel, karena dia perlu siklus pembelahan sel yang panjang sampai dia betul-betul ini. Nah, pada mitokondria, ini mitokondria itu berhubungan dengan respirasi. Pada mitokondria yang sangat terpengaruh nanti kalau sel ini nanti masuk ke dalam pembelahan meiosis. Sehingga nanti sel-sel dari gametnya itu mengalami mitokondria yang rusak. Sel gamet rusak mitokondrianya, kebetulan itu gamet betina, jadilah individu yang mitokondrianya rusak. Jadilah individu yang CMS, cytoplasmic male sterility. Kan asalnya begitu. Ribuan tahun. Maka CMS itu harus dijumpai di alam karena itu mekanisme mutasi yang lama, bukan yang sebentar. Nggak bisa kita buat serta-merta. Ya, jadi tidak ada mekanisme yang membelah menjadi 2. Kayaknya waktu kita habis ya. Dalam fase. Nah, jadi pengadaan kromosom nanti akan pemanfaatan ini untuk keperluan pemuliaan nanti dibahas oleh Pak Hari ya barangkali ya. Bagaimana kalau benang gelenong tidak diaktifkan, maka dia akan menjadi 2 kali lipat dan seterusnya. Itu yang digunakan untuk kegiatan pemulihan tanaman sehingga tanaman menjadi besar, sehingga tanaman menjadi super yang tadinya sebesar mangkok kucing digandakan kromosomnya sebesar mangkok anjing, kan besar sedikit. Pada mawar misalnya. Gandakan lagi. Tapi ada pada level tertentu yang dia tidak bisa digandakan lagi. Kenapa? Karena kromosom sudah full. Sudah nggak bisa. Penggandaan itu kan tidak menggandakan kromosom, tapi juga menggandakan sitoplasma. 2 kali lipat sitoplasma sudah besar, 4 kali lipat meledak. Ya kan? Sitoplasma ada kapasitasnya. Meledak nanti dia penuh. Nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa. Ya.
Selain itu tentu yang tanaman tetraploid besar, tapi kalau tanaman octaploid mungkin menjadi tidak besar, menjadi kecil. Kenapa? Karena RNA yang dihasilkan menjadi berlebih, RNA yang dihasilkan menjadi berlebih, RNase bekerja. RNase bekerja, maka boro-boro RNA menjadi protein, malah habis dihancurkan oleh RNase. Itu namanya apa? Silencing. Bukan silencing, apa istilahnya? Ya, di rekayasa genetik ada juga. Ya. Telofase. Nah, berakhirlah juga sudah ini. Telofase akan membran nukleus terbentuk kembali. Kromosom membran nukleus terbentuk kembali. Gimana pula itu membran nukleus terbentuk itu? Ya, kenapa nggak ada yang nyasar ke dalam? Mitokondria nggak ada yang nyasar masuk. Kloroplas nggak ada yang masuk, nyasar. Padahal dia kan seperti tiba-tibanya masuk. Tiba-tiba terbentuk kembali, kan dalam gambarnya begitu. Bagaimana tiba-tiba dia bentuk tanpa adanya mitokondria dan kloroplas dan badan-badan asal-asal sitoplasma itu masuk nyusup inti, nggak ada kan yang nyusup. Bagaimana caranya dia begitu? Apakah kromosom terbentuk lalu melebar kan gitu ya? Kromosom ada di sini membuat, atau sebetulnya ada di dalam dihancurkan? Bagaimana itu? Kita nggak ceritanya. Saya nggak tahu juga. Jadi saya nanya ini, bagaimana bisa tidak ada penyusupan di bagian-bagian sitoplasma di dalam inti akibat dari munculnya membran nukleus. Membran nukleus kan membatasi sesuatu yang di luar agar tidak ada di dalam, dan sesuatu yang di dalam agar tidak kehilangan di luar. Nah, bagaimana tidak? Kalau dia tidak betul, jangan-jangan kromosom ada di luar. Kalau kromosom di luar, tidak cukup pintunya untuk masuk. Tidak cukup, ya. Tidak sebesar itu lubangnya. Kalau enggak, nanti kromosom keluar masuk dong. Kromosom nggak bisa keluar dari membran itu. Jadi kalau sudah di luar aja tuh. Jadi nggak boleh ada di luar. Sebaliknya mitokondria nggak boleh ada di dalam. Kalau ada di dalam nggak bisa keluar karena lubangnya nggak cukup. Bagaimana caranya? Nah, coba pikirkanlah itu. Nukleolus tampak kembali. Saya bilang, kenapa sih nukleolus mundar-mandir nggak? Hilangnya kemana tadi? Tidak tampak, menghilang, atau pura-pura menghilang. Menghilang, gitu kan, nanti muncul lagi. Di mana posisi dia pada saat orang lagi sibuk-sibuknya itu? Ternyata makin banyak kita belajar, makin banyak yang nggak tahu. Ya, oke. Saya tidak bisa menjawab itu tadi. Hanya saya menginisiasi saja motivasi kita untuk belajar lebih banyak lagi, bahwa banyak sesuatu yang kita tidak tahu di pembelahan ini. Padahal kita sudah belajar pembelahan sel mulai dari SMP, SMA, S1, S2. Kalau yang sekarang S3 berarti sudah sampai S3. Banyak juga yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ya. Oke. Belum lagi kalau kita cerita benang gelendong, bagaimana cara ngaitkan? Ada yang ini menghubungkan benang gelendong, bagaimana cara mengaitkannya? Berapa jumlah benang gelendong yang dibuat agar dia pas menarik? Yang ditarik cuma 12. Benang gelendong harus berapa dibuat? Kalau enggak kan mubazir. Bikin banyak-banyak kan perlu energi. Berapa yang dibuat? 2 kali lipat, 3 kali lipat? Kalau kurang nanti nggak bisa bikin lagi, karena bikin kan G1, G2. Nggak boleh balik karena nggak ada lagi ya, ekspresi gen kan nggak bisa lagi. Jadi kalau kurang benang gelendong bukan berarti pesan bikin segera ekspor, kan nggak bisa. Ya, harus bikin yang pas. Kalau kebanyakan mubazir, kalau kekurangan nggak bisa. Berapa jumlah gelendong yang dibuat? Nah, coba cari bacaan-bacaan berapa sebetulnya pasnya benang gelendong yang dibuat sehingga pas dia mengikat ini. Mengapa tidak ada yang mengikat bagian ujung sana, kan begini, sini set loncat begitu ikat yang ini gitu kan ya, 3 dimensi kan. Set ikat ini ikat yang ini kemaruk berarti tarik semua ke atas ya. Apakah pernah terjadi seperti itu? Nah gitu. Kalau berpasangan pernah set pasang begini kan, pada saat meiosis kan begitu ya, begini terjadi, nanti tarik dua-duanya. Tapi kalau mitosis jarang sekali terjadi ya, dua-duanya ditarik ke atas, kecuali kalau dia belum membelah. Artinya dia betul-betul membelah itu sesaat sebelum benang gelendong hinggap. Ya, untuk menjamin bahwa satu ditarik ke atas, satu ditarik ke bawah. Pak, kalau bergeser ke atas sedikit, ini harusnya ekuator. Dia bergeser sini, nggak nyampe lah benang gelendong di bawah ini ke sini. Oleh karena itu harus dijamin bahwa di benar-benar di bidang ekuator. Nggak boleh bergeser ke atas sedikit, nggak boleh bergeser ke bawah sedikit. Kalau bergeser ke atas sedikit, nanti dapat benang gelendong dua-duanya ke atas. Kalau bergeser ke bawah sedikit, nanti di bawah sedikit dua-duanya, di bawah semua dua-duanya. Jadi harus pas di tengah-tengah. Siapa yang ngatur itu semua? Ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini Zoom ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bahas tentang perilaku kromosom meiosis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.